حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat tullab wa talibat la'alakum bi khair. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, yang mana ini merupakan kewajiban bagi kita, ya, kewajiban bagi kita setiap muslim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, ya, bagi kita muslim dan muslimat wajib untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu walaupun dengan media telekomunikasi seperti ini, ya. Karena dengan pertemuan tatap muka, ya, untuk sekarang masih belum memungkinkan. Dan anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, pada pertemuan kali ini, yaitu di pertemuan yang pertama di modul yang baru, yaitu modul 4A, yaitu artinya kalian telah naik level dari kelas 3 menuju kelas 4 karena menggunakan modul 4A, ya. Itu artinya kalian akan mempelajari pelajaran Sirah Nabawiyah dengan berbahasa Arab, ya, tapi insya Allah mudah karena nanti diterjemahkan, diartikan dan dijelaskan, ya, dengan baik oleh Ustadz, ya. Maka dari itu disiapkan, ya, alat tulisnya, kemudian disiapkan bukunya, kemudian pahami baik-baik video yang Ustadz berikan, ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ya, tak lupa pula Ustadz akan memperkenalkan diri kepada kalian semua, ya. Nama Ustadz adalah Budi, ya, Budi Prakoso. Ustadz mengajar di INIS Pondok Gede. Jadi untuk anak-anak yang berada di INIS Pondok Gede, ya, sudah mengenal Ustadz, ya. Yang belum adalah yang mereka belajarnya di INIS Ciomas ataupun INIS Cibinong, ya. Maka perkenalkan, nama Ustadz adalah Budi Prakoso dan Ustadz mengajar PAI, ya, di kelas 4 ini. Yang akan Ustadz ajarkan atau yang akan kalian pelajari adalah pelajaran As-Siratun Nabawiyah, ya, Sirah Nabawiyah. Apa Sirah Nabawiyah itu? Siapa yang tahu? Ya, Sirah Nabawiyah, ya, secara bahasa sirah itu adalah dari kata saro yasiru, yang artinya adalah jalan. Saro yasiru artinya jalan, ya. Sebagaimana pepatah mengatakan, man saro ala darbi wasol, barang siapa yang berjalan pada jalurnya maka dia akan sampai pada tujuannya, ya. Misalnya seorang berjalan dari Bogor ke Jakarta, ya, dari Bogor ke Jakarta, kemudian dia tetap melanjutkan perjalanan tersebut, maka dia akan sampai, tidak belok ke kiri, tidak belok ke kanan, ya. Maka secara bahasa sirah itu artinya adalah jalan, ya. Sehingga sirah berarti perjalanan. Perjalanan siapa? Perjalanan hidup, ya. An-Nabawiyah adalah nabi, ya. Jadi perjalanan kehidupan nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita akan mempelajari
perjalanannya orang yang paling mulia di muka bumi ini, ya, orang yang paling banyak jasanya kepada kita semua, ya. Kita akan mempelajarinya, ya, mengenal namanya, ya, kemudian mengenal istri-istrinya, mengenal anak-anaknya, dan juga mengenal para sahabatnya, bahkan mengenal bangsa Arab, ya, pada zaman tersebut. Maka dari itu, ya, kita bersemangat dalam mempelajarinya, karena kita mempelajari perjalanan orang yang paling luar biasa di muka bumi dari zaman Nabi Adam, ya, sampai bumi ini hancur, ya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Sampai-sampai orang-orang kafir pun mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah teladan bagi seluruh alam, ya. Dulu pernah ada seorang yang bernama Michael Hart, ya. Dia pernah menulis tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Maksudnya 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Maka dia menempatkan Nabi Muhammad SAW ranking pertama, ya. Walaupun dia sendiri yang menulis buku itu adalah orang kafir, yaitu Michael Hart, menuliskan Nabi Muhammad ranking pertama, ya, karena orangnya luar biasa, ya, orang yang Allah utus untuk menyampaikan risalah Islam ini, ya, sampai-sampai seperti itu. Kemudian urgensi mempelajari sirah nabawiyah, ya. Apa itu urgensi? Urgensi itu pentingnya, ya, pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Yang pertama adalah menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana pepatah Indonesia mengatakan, apa, tak kenal maka tak sayang, ya. Apabila nggak kenal maka nggak tahu, ya, nggak sayang, tidak cinta. Maka dari itu kita harus mengenal Nabi, ya, mengenal Nabi kita agar kita cinta padanya, ya. Kemudian juga kita kagum kepadanya, ya. Kemudian kita mengetahui jasa-jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mencintai beliau di atas seluruh manusia adalah syarat kesempurnaan iman, ya. Ketika kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadi cinta kepada beliau karena atas jasa beliau, kebaikan beliau, bahkan merupakan syarat kesempurnaan keimanan, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, tidak sempurna, ya, iman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini, ya, kita tidak boleh memberikan porsi cinta kita lebih besar kepada orang yang ada di muka bumi ini kecuali pada Nabi, ya. Kita cinta kepada orang tua kita cinta kepada saudara kita, ya, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Nabi. Cinta kita kepada Nabi harus lebih tinggi, lebih besar, karena itu merupakan syarat keimanan, ya. Karena itu merupakan syarat keimanan. Karena pantas Rasulullah SAW dicintai karena jasa beliau yang begitu besar kepada, ya, umatnya, ya. Beliau mendakwahkan Islam ini sampai beliau diusir, ya, beliau disakiti, beliau dizolimi, ya, sampai gigi geraham beliau patah. Maka kita harus cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah yang kedua, bahwasannya, ya, sirah nabawiyah itu, ya, merupakan sumber inspirasi, ya. Perjalanan hidup Nabi itu banyak inspirasinya. Inspirasi itu ide-ide, ya, ide-ide yang kita akan dapatkan, teladan-teladan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena, ya, kehidupan Nabi itu semuanya adalah teladan, baik masa kecilnya, ya, baik masa remajanya, ketika beliau menjadi orang tua, ketika beliau menjadi panglima perang. Maka sumber kehidupan Nabi itu adalah teladan yang bisa kita contoh, ya.
Karena Nabi semuanya sempurna dari segala aspek kehidupan. Nabi itu sempurna dari sisi kehidupan, ya. Beda dengan nabi yang lain, ya. Ya seperti Nabi Isa misalnya. Kita tidak bisa mencontoh Nabi Isa, ya, ketika kita menjadi orang tua. Karena Nabi Isa tidak punya anak. Nabi Isa tidak menikah, ya, atau dengan nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bisa dijadikan contoh, ya. Kalau orang yang ingin menjadi pedagang maka contoh Nabi, ya. Orang yang ingin menjadi pemimpin maka contoh, ya, kehidupan Nabi. Orang yang ingin bersahabat dengan manusia, menjadi kawan manusia, maka contoh kehidupan Nabi. Orang yang ingin menjadi guru maka contoh kehidupan Nabi, ya. Orang yang ingin menjadi suami maka contoh kehidupan Nabi, ya. Kehidupan Nabi itu seluruhnya adalah inspirasi, ide yang bagus, ya, yang perlu kita mengikutinya, ya. Sebagaimana, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira, ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, ya, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi bagi orang beriman, kehidupan Nabi itu seluruhnya adalah teladan, ya, yang perlu kita ikuti, ya, dan kita jadikan sebagai teladan kita. Kemudian, ya, pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah yang ketiga, ya, adalah sirah nabawiyah itu memudahkan kita untuk ittiba. Ittiba itu kita mengikuti sunnahnya, gitu, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena, ya, kita tidak bisa beragama dengan benar, ya, kita beragama Islam dengan benar kecuali kita mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila kita tidak membaca sirahnya, perjalanan hidupnya, maka kita tidak mengetahui apa sih yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa kepada kita, ya, seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran, menyuruh, ya, kita semua, ya, untuk mengikuti kehidupan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, ya, katakan jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yuhibbukumullah, maka nanti kalau engkau mengikuti Nabi, Allah mencintai kalian. Kalau Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah nanti akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi apabila kita ingin Allah cinta kepada kita, ya, kalau ingin Allah cinta kepada kalian, ya, anak-anakku sekalian, maka rahasianya apa? Mengikuti kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana cara mengikutinya? Mempelajari sirahnya, mempelajari, ya, perjalanan kehidupan Nabi, ya, agar membuat kita mengetahui apa yang dilakukan Rasulullah SAW, kemudian kita menjadi cinta dan mengikuti kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita akan mempelajari, ya, pada juz yang pertama ini adalah miladun Nabi wa tufulatihi, kelahiran Nabi dan masa kecilnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ini hanya mukadimah terlebih dahulu, ya, pembukaannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, ya, sekaligus perkenalan Ustadz kepada kalian semua. Mungkin Ustadz cukupkan sampai di sini, ya. Semoga kalian mempunyai gambaran pelajaran kalian, ya, yaitu mempelajari sirah nabawiyah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam, ya, memahami pelajaran dan juga
memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Sampai sini yang bisa Ustadz bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.